Malam itu, lampu neon cave di sudut jalan memantulkan cahaya merah muda di atas aspal basah. Clara berdiri di depan kaca etalase, merapikan rambutnya yang tergerai panjang. Rok mini hitamnya hanya sedikit menutupi paha, dipadukan dengan blus ketat warna putih. Ia menatap bayangannya, lalu tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip topeng daripada kebahagiaan. Di dalam kafe, dentuman musik house bergema, memanggil siapa saja yang haus pelarian. Clara melangkah masuk, hak tingginya beradu dengan lantai kayu. Pandangan orang-orang langsung tertuju padanya, ada yang mengagumi, ada yang menghakimi. Ia sudah terbiasa menjadi pusat perhatian, itu bagian dari permainan. Permainan yang dulu terasa menyenangkan, tapi belakangan mulai terasa seperti perangkap. Di sudut ruangan, seorang pria berjas duduk sambil menyeruput whisky. "Sini," pria itu melambaikan tangan. Clara mengenalnya, Damar, pemilik beberapa klub malam di kota. "Kau makin cantik," ucapnya, matanya menelusuri tubuh Clara tanpa malu. Clara tersenyum hambar, mencoba menyembunyikan rasa tidak nyaman. Malam itu, ia tahu arah pembicaraan akan membawa dirinya semakin jauh dari titik pulang. Damar menawarinya minum, lalu mengajaknya bicara tentang kesempatan besar di salah satu klub barunya. Kesempatan itu bukan tentang pekerjaan resmi, lebih seperti kontrak tak tertulis untuk menjual pesona demi uang. Clara sudah mendengar cerita tentang perempuan-perempuan yang terjebak, kehilangan arah, lalu menghilang. Tapi ia juga tahu, uang yang ditawarkan bisa membayar utangnya yang menumpuk. "Kau hanya perlu jadi bintang di panggung, sisanya mengalir saja," kata Damar sambil tersenyum licik. Malam itu, Clara menandatangani kesepakatan yang tak pernah ia bacakan di atas kertas. Rok mini menjadi seragam kerjanya, sorot mata pengunjung menjadi cermin hidupnya. Semakin malam, semakin tipis garis batas antara panggung dan neraka. Alkohol mengalir, tangan-tangan asing menyentuh tanpa izin. "Kau cantik, berapa tarifmu?" bisik seseorang di telinganya, membuatnya muak tapi tak berdaya. Hari berganti malam, malam berganti subuh, dan Clara mulai kehilangan hitungan waktu. Ia belajar tersenyum ketika ingin menangis, tertawa ketika ingin menjerit. Rok mini yang dulu ia pakai untuk gaya, kini seperti rantai yang mengikatnya di dunia yang tak ingin ia tinggalkan, tapi juga tak bisa ia lepaskan. Tubuhnya menjadi komoditas, sementara jiwanya terkikis sedikit demi sedikit. Setiap pulang, ia menatap wajahnya di cermin, dan tak lagi mengenali siapa yang ada di sana. Damar makin menekan Clara untuk mengambil pekerjaan tambahan di luar klub. Tugas itu lebih kotor, lebih berisiko, dan membuatnya semakin dalam terperosok. Ia mulai terlibat dalam lingkaran narkoba, kekerasan, dan pelanggan berbahaya. Satu malam, ia melihat seorang teman seprofesi dibawa pergi, tak pernah kembali. Clara mulai merasa, setiap langkahnya seperti berjalan di tepi jurang. Sampai suatu malam, ketika ia pulang lewat gang sempit, dua pria menghadangnya. Mereka bukan pelanggan, tapi utusan seseorang yang marah karena Clara menolak janji temu. Ia dipukul, dijatuhkan, dan roknya yang robek malam itu menjadi simbol kehancuran dirinya. Dalam gelap, ia menyadari, jalan yang ia tempuh bukan lagi sekadar jalan malam ini, jalan ke neraka. Tapi bahkan saat itu, ia tak tahu apakah masih ada pintu keluar. Clara berjalan terseok di lorong itu, lututnya lecet, darah menetes di antara langkahnya. Suara langkah para pria yang meninggalkannya masih terdengar samar, bercampur dengan detak jantungnya yang kacau. Di bawah lampu jalan yang berkelip, ia merasakan dunia semakin menyempit, seperti perangkap yang perlahan menutup rapat. Teleponnya berdering, nama Damar terpampang di layar. Ia tahu, jika diangkat, itu berarti kembali ke dunia yang nyaris membunuhnya semalam. Namun, diam juga bukan jawaban, karena di dunia Damar, menolak berarti mencari masalah yang lebih besar. Tangannya gemetar ketika ia akhirnya mengangkat. Suara Damar terdengar tenang, nyaris ramah, tapi Clara bisa merasakan ancaman di balik nada itu. "Kau tak bisa kabur, Clara, kita belum selesai." Mata Clara menatap kosong keluar jendela, hujan mulai turun membasahi kaca. Ia tahu, jalan ke neraka bukan hanya tentang satu malam buruk, ini adalah perjalanan panjang, dan ia sudah terlalu jauh melangkah.
Namun, di sudut hatinya yang terkecil, masih ada tanya, apakah ia masih bisa pulang?